Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kitab At-Tadhhib Matan Nabi Syuja, kitab fikih. Ya, kemarin kita sudah membahas kitabuz zakat sampai syarat-syaratnya zakat. Ya, bahwa tajibuz zakatu fi khamsa asya, yang wajib dibayarkan zakat itu ada 5 macam. Yang pertama al-mawashi, yaitu hewan ternak, wal asman, barang berharga, ya, itu emas dan perak, waz-zuru', ya, pertanaman atau tumbuh-tumbuhan, was-thimar, buah-buahan, wa urudut tijarah, dan barang dan dagangan. Kita masuk faslun wa awwalu nisabil ibil, ya, tentang nisabnya, karena ada salah satu dari syarat untuk berzakat adalah mencapai nisab. Nanti nisab ini kita akan bahas satu-satu nisabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu, ya, kepada mu'alif kita, kepada guru-guru kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dalam mempelajari pada malam hari ini. Rasulullah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ta'ala bi fi daraini. Amin. Faslun, sebuah fasal, wa awwalun nisabil ibili khamsun. Faslun, sebuah fasal, wa awwalun nisabil ibil, dan permulaannya nisabnya onta. Wa awwalun nisabil ibili, dan permulaan awal nisabnya onta itu khamsun, yaitu 5 onta. Jadi kalau kita punya onta 5 onta saja, kemudian sudah mencukupi syarat-syarat yang lainnya, baik itu, ya, al-Islam, huriyah, milik sendiri, dan sudah 1 nisab itu 5. Kemudian sudah 1 tahun nih punya ontanya 5 nih, sampai 1 tahun tidak berubah jumlahnya 5. Wa fiha, maka di dalam 5 onta itu, wa fiha, maka di dalam 5 onta itu, syatun, zakat 1 kambing. Syatun, zakat 1 kambing. Jadi kalau sudah punya 5 onta, bayar zakatnya itu bukan dengan uang, tetapi dengan memberikan seekor kambing. Nanti dalam fikih kontemporer, apakah boleh kita bayarnya nggak pakai kambingnya, tapi pakai duitnya yang senilai dengan kambing, gitu ya.
Asal ada apa Asal? Ada apa? Pukul-pukul. Minjem yang lain. Jadi kalau kita punya 5 ekor onta, siapa yang pengen punya 5 ekor onta? 1 ekor onta harganya bisa dapat sapi banyak, ya. Bisa dapat mobil, mungkin bisa jadi punya mobil 1. Tapi saya juga nggak tahu harganya berapa sekarang. Ya, tapi onta itu mahal, ya mahal. Wa fi 'ashri syatan. Wa fi 'ashrin, dan dalam 10 onta, wa fi 'ashrin, dan dalam 10 onta, syatani, zakat 2 kambing. Jadi kelipatannya, punya 5 onta, zakatnya 1 kambing. Punya 10 onta, zakatnya 2 kambing. Wa fi 15, dan dalam 15 onta, punyanya 15 onta, ya berarti 3 kali lipat dari pertama. Ya, wa fi 15, dan dalam 15 onta, kalau kita punya 15 onta, salatu syiahin, kita zakat 3 kambing. Ya. Kalau punya 5 onta, zakat 1 kambing. Ya, punya 10 zakat 2 kambing. Punya 15 zakat 3 kambing. Wa fi 'ashrina arba'u syiahin. Wa fi 'ashrina, dan dalam 20 onta. Wah, punyanya 20 onta. Tidak hanya punya 5, tapi punya 20 onta. Maka zakatnya berapa? Arba'u syiahin. Zakatnya 4 kambing. Wa fi 25, dan ketika punyanya 25, wa fi 25, dan dalam 25 onta, punyanya 25 onta, maka zakatnya apa? Zakatnya bintu mahal. Ya, bintu mahal itu ini catat di samping karena panjang. Ya, ini istilah. Kalau orang Arab nyebutnya bintu mahal. Maknanya adalah unta betina, ya, usianya 1 tahun. Ya, makanya kalau ditulis di situ nggak cukup. Ente tulis di pinggiran kita. Tulisin bintu mahal dalam kurung 1, pinggirnya 1 sama dengan, ya, ya, dijidat boleh. Di pinggir kita, ya, di pinggir kita ini tulisin bintu mahal, itu artinya 3 artinya unta betina usia 1 tahun. Ya, jadi wa fi 25, dan dalam 25 unta itu bintu mahal. Zakatnya bintu mahal. Bintu mahal itu apa? Bintu mahal adalah sapi unta betina umur 1 tahun. Ya, itu udah istilah, jadi nggak bisa diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya unta perempuan atau betina umur 1 tahun itu apa? Nggak ada. Kenapa? Karena di Indonesia nggak ada unta. Beda sama sapi. Kalau sapi punya anaknya namanya apa? Ada istilahnya dalam bahasa Indonesia juga nggak tahu. Kalau bahasa Jawa ada tuh. Kambing juga, anak kambing itu ada namanya. Ya. Justin. Ada. Coba cari di kamus Indonesia ya. Ada. Tapi kalau di onta itu nggak ada. Nah, di bahasa Arab namanya onta umur baru 1 tahun, dan onta itu perempuan namanya bintu mahal. Ya. Onta betina umur 1 tahun. Wa fi sitti wa salasina, dan dalam 36 onta.
Kita saking kayanya punya 36 onta. Mungkin ya? Insya Allah. Sayyidina Abu Bakar dulu punya onta banyak. Nabi Muhammad aja untanya ratusan. Ya. Bintun labunin. Kalau punyanya 36 onta, zakatnya itu 1 bintu labun. Apa itu bintu labun? Bintu labun itu unta betina umur 2 tahun. Ya, istilahnya bintu labun. Nggak boleh kalau kita zakatnya pakai unta jantan. Ya. Kalau sama hewan jangan laki ya. Nanti kalau hewan laki-laki, ente apa? Ente jantan. Yang pejantan tangguh. Siap. Jadi ingat dulu dari pesantren punya klub namanya Pejantan Tangguh. Ada lagunya dulu. Ya, lagunya si Arif Pejantan Tangguh. Jadi kalau punya 25 itu bintu mahot, unta betina umur 1 tahun. Kalau 36 unta bintu labun, unta betina umur 2 tahun. Kemudian punya lebih banyak lagi, wa fi sitti wa arba'ina, dan punya 46 unta. Untanya banyak nih, ya, punya 46. Terus zakatnya gimana? Zakatnya hiqqatun, ya, unta hiqqah. Unta hiqqah itu unta betina umur 3 tahun tuh. Setiap tahun tuh unta punya nama. Ya. Umur 3 tahun. Kalau bintu mahat umurnya 1 tahun, bintu labun umurnya 2 tahun, hiqqah umurnya 3 tahun, dan semuanya unta perempuan, unta betina. Ya. Nah, Islam itu sebenarnya sangat masyhur sekali, sangat mengutamakan keisyrafan, ya, kemuliaan dan termasuk kemanfaatan. Kenapa unta perempuan? Karena kalau unta perempuan dizakatkan kepada umat dan unta itu bisa dikelola lagi, akhirnya bisa berbudidaya kembali, kan, berkembang biak. Ya, kalau laki-laki ujung-ujungnya paling disembelih, kan. Kalau perempuan bisa dikembangkan kembali. Wa fi ihda wa sittina, dan punya unta 61. Untanya punya 61. Maka zakatnya jada'atun. Unta jada'ah. Unta jada'ah itu unta betina umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Ya, kalau di kitab saya catatnya di pinggiran, ya, catatnya. Kalau bintu mahat itu umurnya 1 tahun, ya. Kalau bintu labun 2 tahun, kalau hiqqah 3 tahun, kalau jada'ah 4 tahun, dan semuanya unta perempuan. Wa fi sitti wa sab'ina, dan punya unta 76. Untanya banyak, 76 ekor. Maka zakatnya binta labunin. Nah, binta itu ada taknya, ada alifnya, artinya apa? 2 binta labun. Ya, 2 ekor unta betina umur 2 tahun. Ya kan, bintu labun itu unta betina umur 2 tahun. Ya, tapi di sini binta labunin berarti 2 ekor. Ya, kalau bintu labun 1 ekor, tapi kalau binta labunin 2 ekor. Umurnya yang 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'ina, dan punyanya 91 ekor. Ya, tapi bukan ekornya doang, ya. Kalau ekornya doang mah enggak ada duitnya. Wa fi ihda wa tis'ina, dan dalam 91 ekor unta hiqqatani, zakatnya 2 hiqqah. Hiqqah itu umur berapa tuh? Umur 3 tahun. Ya, umur 3 tahun. Tapi 2 ekor. Kalau hiqqatun 1 ekor,
Kalau 2 ekor hiqqatani. 2 ekor hiqqah. Wa fi mi'ati wahida wa ishrina. Wah, ternyata Arya bos onta sampai punya 121 ekor onta. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina, dan dalam 121 ekor unta salasu banati labun, 3 ekor bintu labun. 3 ekor bintu labun. Bintu labun itu umur berapa? 2 tahun. Jadi 3 ekor unta betina umur 2 tahun. 2 ekor. Kalau unta nggak ada bijinya ya. Yang ada bijinya itu salah. Summa fi kulli arba'ina. Kemudian dalam setiap 40, ya, kelipatan 40. Jadi setiap kelipatan 40 kemudian ditambah 40 ditambah 40 itu ditambah bintu labun, ditambah 1 bintu labun. Ya, 1 bintu labun berarti 1 ekor unta umur 2 tahun dalam kelipatan 40 ekor. Jadi 40 tambah 4, ini udah 121, kemudian punya lebih dari 40 lagi, kelipatan 40 lagi, kelipatan 40 lagi, nanti tambahnya bintu labun. Wa fi kulli khamsina, dan dalam setiap 50 ekor, dan dalam setiap 50 ekor unta hiqqatun, zakatnya itu hiqqah, 1 ekor unta umur 3 tahun. Ya, ekor perempuan yang atau betina yang umurnya 3 tahun. Ini nisabnya unta. Perlu nggak kita bahas di Indonesia? Ya sebenarnya sih antara iya dan tidak. Kenapa? Karena jarang orang Indonesia yang punya unta. Ya, mungkin ada yang lehernya doang kayak unta. Ya minumnya banyak. Ya, salah satu sifat unta itu minumnya banyak. Dia ngabis-ngabisin dia suka minum. Kenapa? Karena dia hidupnya di padang pasir. Jadi perlu minum banyak, itu perlu. Ya, makanya kalau dulu saya di pesantren itu kalau ada anak, ya kalau minum tuh peluk ngabisin 1 botol sekali minum, wah unta itu. Ya, karena apa? Karena minumnya kayak unta, ngabisin sendirian aja, temennya nggak dibagi-bagi. Ya. Faslun, sebuah pasal. Wa awwalu nisabil baqar. Wa awwalu nisabil baqari, dan permulaan nisabnya sapi. Permulaan nisabnya sapi itu salasuna, ada 30 sapi. Jadi kalau antum punya sapi, contohnya keluarga ente nih, antumnya ada yang punya sapi, baru punya di bawah 30, itu tidak termasuk wajib zakat. Punyanya 15 doang, atau 2 doang, atau cuma 29 saja, nggak nyampe 30, dan sudah 1 tahun itu tidak wajib zakat. Ya, belum termasuk wajib zakat. Terus apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak sedekah. Kalau sedekah mah ya harus, ya meskipun itu sunnah, tapi sedekah namanya orang berlebihan. Apalagi sapi itu kan harganya rata-ratanya di atas 10 juta. Ya, 1 ekor sapi, tergantung nanti bobotnya berapa ton. Ya, kalau yang sapi Australia itu, ya itu kan sampai itu 30 jutaan, 60 jutaan. Ya, apalagi sapinya presiden biasanya yang gede banget itu, ya harganya ratusan juta. Kalau sapi-sapi normal Indonesia ya 10, 15 sampai 20 jutaan. Ya. Ya, karena saya pernah dagang sapi kalau lebaran. Jadi sedikit tahu. Nah, kalau kita punya sapi hanya 29, itu
itu belum wajib zakat, tapi juga nggak boleh diakalin. Contohnya di bulan bulan Dzulqa'dah atau di bulan yang Indonesia lah ya, bulan Januari antum punya sapi 30 ya, terus berjalan sapinya 30 terus tuh kan, kalau ketemu Desember Januari lagi berarti sudah 1 tahun, berarti sudah wajib zakat. Hanya diakalin, biar Januari saya nggak keluar zakat, tanggal 30 bulan Desember saya dijual 1 biar nggak ngeluarin zakat. Jadi kan 29 tuh. Ya, itu namanya ngakalin syariat nggak boleh. Meskipun akhirnya nggak wajib ngeluarin zakat, tapi punya dosa. Kenapa dosanya? Dosa ngakalin zakat. Ya, sama. Ya, ketika di Indonesia kan ada wajib bayar pajak. Ya, gimana caranya ngakalin biar nggak bayar pajak? Nah, itu juga sebenarnya nggak boleh. Ya, kalau emang wajib bayar pajak, bayar aja lah. Ya, kalau emang belum bisa bayar, yang utang aja lah. Kasbon. Wafiha, dan di dalam 30 sapi. Nah, kalau udah punya 30 sapi, sudah 1 haul ya, maka tabi'un. Kita mengeluarkan 1 tabi'. Ya, tabi itu sapi umur 1 tahun. Nah, sapi aja punya nama sendiri ya. Kalau 1 tahun namanya tabi'. Ya. Wa fi arba'ina, dan ketika punyanya 40 sapi. Nah, sapinya punya 40 ya. Kalau Upin Ipin bukan sapi. Sapu. Wa fi arba'ina, dan dalam 40 sapi sinnatun, maka kita atau musinnatun, maka kita mengeluarkan 1 musinnah. 1 musinnah yaitu sapi umur 2 tahun. Mirip dengan unta tadi ya, 1 tahun punya nama sendiri, 2 tahun punya nama sendiri. Wa ala hada, dan atas hal ini abadan, selamanya, faktis, maka dikiaskan, dilipat gandakan. Maksudnya apa? Kalau punya 30, 60 ya berarti 2 tabi'. Kalau punyanya 80 berarti 2 musinnah ya. Tabi'un itu sapi umur 1 tahun. Kalau punyanya 32, kalorinya apa berarti? Kalau punyanya 32 sapi, keluarnya tabi atau keluarin musinnah? Hah? Tabi, kan belum nyampe 50. Ya. Belum nyampe 50, belum nyampe 40. Kalau punyanya 52, ngeluarinnya apa? Musinnah, karena sudah lebih dari 40, tapi belum nyampe 80. Kalau punyanya 65, alah, 65 Tabi. 2 tabi. 2 kelipatnya dari 30 kan? 65 berarti mengeluarkan tabi tapi 2. Gitu. Kalau 40 kelipatannya kan 80, berarti gimana ngitungnya? Kalau punya 85, 81 berarti ngeluarnya 2 musinnah. Kayak gitu ya. Ini cara ngitungnya kayak gitu. Ada nggak sekarang yang punya sapi banyak banget, tapi rata-rata yang punya orang Cina. Kalau orang Indonesia punya paling 5, 10, 20. Siapa yang orang Jawa? Biasanya kalau orang Jawa tuh di rumahnya punya sapi. Kamu punya sapi, kamu di Pati ya? Oh, ada. Dulu saya pas di Wonogiri ya, pas lagi dakwah bilhal ya, 1 tahun di daerah Wonogiri ya, pura-pura jadi ustadz di situ ya. Kenapa? Maksudnya gini, kalau di pesantren Jawa Timur, ente lulus nih 1 tahun, nanti lulus pesantren 1 tahun itu dikirim ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, tuh suruh jadi kiai sebulan. Jadi di sana tuh antum disuruh ceramah, ngimamin apa gitu ya, selama 1 bulan full di bulan Ramadan. Ya, jadi setiap hari itu kerjaannya ceramah, imam. Ya, pulang-pulang saya dikasih sapi.
Ya, tapi bingung bawanya gimana karena saya pulangnya pakai bus. Nah, udah sapinya saya kasihin ke orang situ. Sampai sekarang saya masih punya hubungan baik dengan orang situ. Dan tanyain, Ustaz, sapinya udah gede, udah beranak, katanya. Kapan lagi mau kesini? Insya Allah kesana. Ya, enak tuh punya sapi, bang. Banyak. Ntar kapan-kapan saya samperin. Kalau mau pesantren. Faslun, satu pasal lagi. Wa awwalu nisabil ghanam. Wa awwalu nisabil ghanami, dan permulaan nisabnya kambing. Nah, sekarang kita punya kambing tadi bakarah ya atau bakar. Kemudian sebelumnya ibil, onta. Nah, sekarang ghanam, ya, kambing. Awal nisabnya kambing itu arba'una, 40. Nah, kalau kita punya 40 kambing, wa fiha, maka di dalam arba'un syatun, kita zakat syatun, satu kambing. Syatun jada'atun, satu kambing jada'ah. Ya, kambing jadaah. Kambing jadaah itu gimana? Kambing umur 1 tahun. Ya, syatun jadaatun, kambing umur 1 tahun. Jadi umur kambing yang masih kecil ya, 1 tahunan. Wa minal dha'ni aw thaniyatun. Minal dha'ni aw thaniyah, baik dari jenis dha'ni aw thaniyah, baik jenisnya jenis biri-biri, atau kalau kita tuh kambing domba, kambing yang bulunya gimbal ya, biri-biri. Ya, kalau biri ingat upin-ipin, aku adalah biri-biri. Ausaniyah atau kambing umur 2 tahun. Minal ma'zi, ya, atau kambing umur 2 tahun minal ma'zi, dari kambing biasa. Ya, kambing kayak kambing Jawa atau kambing kambing kacang ya, bisa. Ya. Kambing Jawa itu kambing yang punya tanduk biasa, yang coklat biasanya, coklat hitam ya. Kalau kambing biri-biri atau dha'ni ya, kambing itu biasanya rata-rata putih ya, kalau belang-belang dikit mah jarang. Tapi yang gimbal, yang kribo. Wa fi mi'atin wahida wa ishrina, dan ketika punya 121 kambing, banyak kambingnya nih ya, 121 kambing. Syatani, maka zakatnya 2 kambing besar yang udah dewasa. Ya, syatani, 2 kambing dewasa. Dalam bentuk apapun, baik bentuknya kambing biasa ataupun kambing ya kambing biri-biri atau domba. 121. Ya, 121. Mi'atin itu 100, ihda itu 1, wa isrina itu 20. Jadi 121. Kalau dalam bahasa Arab cara nulisnya gitu, mi'ah wa ihda wa isrin. Kalau kita kan ya angkanya 100 sebelum 1. Sebenarnya kalau cara dibaca ya benar ya. Agak kebalik ya, 100 1 20. Tapi sebenarnya cara bacanya 121 dalam bahasa Arab kayak gitu. Wa fi mi'ataini, dan dalam 200 kambing. Punya 200 kambing. Wa wahidah, dan lebih 1. Jadi 200 lebih 1. 201. Salasu syahin, zakatnya 3 kambing. Salasu syahin, zakatnya 3 kambing. Wa fi arba'i mi'atin wa arba'un, dan dalam 404, punya kambingnya 400 lebih 4. Salahnya wa fi wa arba'a mi'atin, dan dalam 400 kambing. Enggak ada.
Maaf, tambah itu. Summa fi kulli mi'atin. Oh, saya tambah itu nih kurang. Ini di kitab aslinya ya, wa fi arba'i mi'atin, itu arba'u syahin. Tulis saja dalam bahasa Indonesia. Dan dalam 40 kambing zakatnya 4 kambing. 400 ya. Dan dalam 400 kambing zakatnya 4 kambing. Enggak lebih satu. Enggak pakai lebih. Kalau 200 lebih 1. Ya, kalau ini 400 zakatnya 4. Kemudian baru summa fi kulli mi'atin, kemudian untuk setiap kelipatan 100, summa fi kulli mi'atin, kemudian untuk setiap kelipatan 100, syatun, zakat 1 kambing. Zakatnya 1 kambing. Nah, sekarang yang menjadi PR kita semua adalah ya, zakat-zakat hewan ternak ini sudah mulai jarang di Indonesia. Ya, umumnya orang usaha ternak itu di pinggiran desa lah ya, jarang yang di kota kayak kita di Bogor ini. Mungkin masih ada yang melihara kambing, melihara sapi, tapi jumlahnya tidak sebanyak ini. Biasanya banyaknya kapan? Kalau Idul Adha doang, ya kan? Kalau Idul Adha beli, tapi karena belum 1 tahun, belum haul, maka dia tidak wajib zakat. Ya, kalau dia sudah haul, udah 1 tahun, ya punya kambing 50 atau 100, tapi sudah 1 tahun, dia wajib zakat. Tapi kalau cuma musiman doang, tadinya nggak punya kambing, karena mau Idul Adha dia investasi. Dia beli kambing 500 contohnya. Tapi memang dijualnya kalau pas Idul Adha doang dan langsung habis. Ya paling sisanya 10, 5. Itu pun biasanya dibalikin lagi ke kandangnya, tidak dijual kembali, yaitu tidak wajib zakat. Tapi nanti kena zakatnya di bidang yang lain, kemungkinan zakat usaha. Ya kalau dia usahanya ternyata banyak, kemudian sudah 1 tahun, sudah 1 haul, ya kemudian dia sudah memenuhi nisabnya, ya zakat perdagangan atau zakat profesi, ya nanti ada wajib di bidang lain. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah setiap dari semua harta sekecil apapun yang kita punya, ada hak orang lain. Haknya siapa? Haknya fakir miskin, haknya kaum du'afa, haknya anak-anak yatim. Sedikitnya 2,5% kata ulama, kata Yusuf Qaradawi ya, dalam fikih kontemporer atau dalam kitab fikih Islam Mu'tadilatun 4 jilid dan karyanya Ustaz Syekh Wahbah Zuhaili ya, itu minimal disedekahkan 2,5% atau zakat 2,5% ya, kayak gitu. Setidaknya gitu. Makanya ingetin orang tua kamu ya, habis gajian atau setelah akhir bulan udah penghasilan. Kalau yang dagang gimana? Hitung aja setiap akhir bulan. Udah untungnya berapa sih? Minimal banget keluarin 2,5%-nya. Minimal banget. Sedekahin ke siapa, kayak anak yatim kah, ke masjid kah, ke kaum duafa kah, ya, atau ke Mahat Al-Fidi kah, ke rumah Quran, boleh, nggak apa-apa. Kita kan masih program wakaf rumah Quran ini, 2 rumah ini masih diprogramkan, diwakafkan. Jadi masih banyak yang berzakat di sini, ya, berwakaf di sini untuk pembebasan 2 rumah ini. Karena rumah ini kan belum lunas ya, jadi masih terus kita menerima sedekah ataupun wakaf dari semua orang yang ada. Dan alhamdulillah setiap bulannya ada aja yang kita 100, 200. Ya, alhamdulillah bisa buat nambahin bayar cicilan tiap bulan. Ya, sehingga rumah ini dua-duanya insya Allah kita wakafkan. Jadi bukan punya saya, punya umat. Ya, kalau udah wakaf itu namanya bukan punya sendiri, punya umat, punya siapapun yang ingin menjalankan untuk kepentingan agama. Ya, gak bisa buat pribadi, gak bisa.
Kalau sudah sifatnya wakaf udah nggak bisa. Itu insya Allah justru malah lebih berkah, lebih manfaat ketimbang nanti jadi milik sendiri, kemudian kita meninggal diwarisi rebutan warisan. Kemudian wakafin buat umat. Yang diwarisin ya yang punya kita sendiri. Ya, yang punya rumah saya sendiri, saya bayar sendiri, itu diwariskan. Kalau yang ini insya Allah orang tua saya dan semua umat yang ikut andil di dalamnya itu menjadi amal jari. Mungkin salah satunya adalah orang tua kalian yang sudah ikut meskipun hanya 50.000, 100.000, ya, atau sejuta atau sekian ratus atau sekian perak, insya Allah jadi amal jari. Ya, itu yang di kotak situ, kotak amal di situ juga anak sore itu sering tuh masukin meskipun hanya gope. Kalau saya buka tuh secara recehan apa, tapi katanya sebulan dapat 300.000, itu masya Allah kan? Itu santri-santri itu udah pinter sedekah, udah pinter wakaf. Kalau dibeliin lampunya menerangin ente nih, buat antum buat ngaji itu ada pahalanya. Ternyata uangnya buat beli listriknya buat ente ngipasin, buat lampu ada pahalanya. Ya kan? Gitu. Jangan ente punya duit di kantong 2.000 masukin aja. Insya Allah berkah daripada cuma buat beli voucher game apa gitu, game Pokemon, game apa lagi sekarang saya lagi rame. Ya, ada kan voucher kadang saya melihat anak-anak seumur kalian tuh di Indomaret mau beli voucher game, ya Allah, duit 10.000 buat beli voucher game. Mendingan sedekahin ke madhab ini jadi amal jari ya. Nanti main gamenya pakai wifi gratis aja. Jangan beli voucher, sayang manfaatnya nggak ada, yang ada bikin ketagihan yang tidak ada manfaatnya. Allah alam bisawab. Nah, tadi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi masi'ani bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati fahabli ayya wahabu ilman wa hikmatan wa lirizqi ya razzaqu kulli musahila wa bil khairi ya fattahu fattah wa bil huda wa bil ilmi kulli ya alimun mufaddila fa ya rabbana stajib lana ya ilahana bijahin nabi asrafi man qad ursila. Nah, tadi billahi qaulul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.